Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Insan Tutor, channel pemersatu YouTuber pemula. Baik teman-teman, kita akan membahas satu pertanyaan dari teman-teman, khususnya pemula, tentang baik buruknya sebuah video atau resolusi yang teman-teman ambil dan kalian upload di channel teman-teman. Apakah ini berpengaruh terhadap view dan juga kenyamanan penonton? Ya, khususnya video short. Nanti juga akan kita bahas tentang video panjang. Apakah kualitas video yang Full HD atau mungkin HD dengan resolusi yang super tajam, super jelas, apakah itu membuat penontonmu itu lebih nyaman atau justru sebaliknya? Kalau gambaran secara umum, kalau videomu bagus dengan resolusi yang HD mungkin 1080, ini akan membuat para penontonmu nyaman. Tetapi kita akan lihat dari sisi yang berbeda. Ya, apakah akan nyaman, lebih nyaman, atau justru akan meninggalkan channelmu atau tidak jadi nonton videomu. Tapi sebelum itu kita bahas, bagi yang memberikan super thank tetap akan kita share ya di tab komunitas di beberapa channel, bisa 2 channel atau 3 channel, tergantung nanti situasi dan kondisinya. Dan bagi yang teman-teman yang ingin mungkin di review channelnya, teman-teman bisa gabung di membernya Insan Tutor, yaitu di bawah ada fitur gabung. Silakan saja kita berkembang bersama supaya ada komunikasi dua arah ya. Bukan menggurui, tetapi kita sama-sama belajar di sana. Ya, tiap malam minggu nanti akan kita live juga. Baik teman-teman, apakah video short ini akan berpengaruh terhadap rekomendasi sebuah video? Apakah membuat penontonmu lebih nyaman? Untuk video short, ini teman-teman ingat ya, untuk video short ini tidak dibutuhkan kualitas video yang mungkin kualitasnya HD atau cerah, karena video short itu kan hanya maksimal 1 menit. Sama seperti di aplikasi sebelah di TikTok, kalau teman-teman mungkin mengupload video dengan kualitas HD 1080, justru itu akan ditolak sistem, harus di bawahnya ya, bisa 720 atau 480. Itu untuk video short. Di YouTube pun seperti itu ya. Di TikTok ya itu. Untuk di YouTube pun akan seperti itu. Kalau kualitas videomu terlalu tinggi, pihak YouTube juga akan mengkompres videomu menjadi kualitasnya lebih rendah. Karena semuanya ya, walaupun YouTube ini adalah aplikasi canggih, tetapi sama seperti HP. Kalau teman-teman misalnya punya HP dengan kualitas mumpuni, kameranya oke, bisa ngambil gambar dengan 1080 atau mungkin bahkan di atasnya 4K dan segala macam. Tetapi ingat, itu juga akan memakan memori yang luar biasa besar di HP-mu ya. Yang biasanya mungkin mengambil kualitas gambar dengan 480 atau 360, ini untuk resolusi ya, mungkin memerlukan memori yang sedikit di bawahnya, tetapi dengan kualitas HD atau 4K, memori teman-teman akan habis dibabat juga. Demikian juga saat mengupload video. Untuk mungkin video standar ya 480, 360 atau 720, ini teman-teman mungkin hanya menghabiskan waktu 1 giga atau kadang-kadang justru 500 MB, tetapi dengan kualitas 4K itu akan memakan data yang luar biasa besar, justru akan membuat jebol juga kantongmu. Di samping itu, untuk video panjang nih teman-teman perbaiki ya, perhatikan ya, di sistemnya YouTube pun akan seperti itu. Jadi YouTube juga tidak mau menginginkan servernya atau mungkin sistemnya itu cepat penuh dengan kualitas video yang 4K dan segala macam, yang justru akan membebani sistem YouTube. Oke, kita bahas dari sisi yang berbeda sekarang. Kualitas 4K memang enak dilihat ya, atau bahkan mungkin banyak sekali konten tutorial yang mengharuskan kualitas video harus bagus, pengambilan gambar harus bagus, mengupload video harus bagus. Intinya semuanya harus bagus, jernih dan segala macam. Sekarang kita lihat dari sisi yang berbeda. Pemula itu HP-nya apa? HP-nya apa? Apakah sudah menunjang mungkin mengambil gambar dengan kualitas HD 1080? Jawabannya adalah kecil sekali. Mungkin hanya ada beberapa kreator aja yang mempunyai HP dengan spek itu.
ya. Di samping itu, teman-teman juga harus paham, untuk mengupload gambar dengan kualitas HD 1080 itu dibutuhkan data yang luar biasa. Bisa 2 GB, 3 GB sekali upload, tergantung panjangnya video. Sedangkan yang kualitas mungkin 360, itu sebenarnya sudah lebih dari cukup untuk kelas pemula. Ya. 240 itu apakah itu cukup? Dengan kualitas gambar. Sekarang saya cek dulu ya. Saya cek dulu di komputer apakah cukup atau bagaimana. Kalau kualitas di bawah 240 atau masih 144p misalnya, kualitas video, ini memang tidak saya sarankan karena itu gambarnya bakalan buram dan pecah-pecah. Tetapi untuk kualitas ya, untuk kualitas ini kok internet saya kok berkele ya. Sebentar ya, kita sabar, tenang dulu. Saya sambil ngecek sebenarnya yang pas ini untuk pemula ini kualitas berapa. Wifi, kok wifi-nya banyak ya? Wifi-nya mati ya? Sabar teman-teman ya, saya harus pastikan dulu kualitas yang tepat untuk videomu ini berapa. Ini kok komputernya juga bermasalah ya Allah ya Rabbi. Yang penting tidak kualitas 144 ya. Tetapi ya minimal 360 itu udah cukup. Kenapa kok saya bilang cukup? Dengan kualitas 360 ini gambarnya juga sudah nyaman. Lagian teman-teman tidak akan bisa membedakan kalau menggunakan HP kualitas gambarmu 360p atau 480p. Untuk pemula ini sebenarnya 360 udah cukup banget. Kita juga lihat dari sisi yang berbeda. Ingat ya teman-teman ya. Untuk sinyal HP, kalau teman-teman di masing-masing daerah ini kan berbeda-beda. Ya mungkin antara daerah satu dengan daerah yang lain ini adalah berbeda-beda. Jadi misal nih teman-teman dipaksain untuk mengupload video dengan kualitas HD 1080. Itu kalau ditonton oleh subscribermu yang ada di sedikit pelosok atau sinyalnya kan masih ada tuh di pelosok yang sinyalnya hanya 3G. Sedangkan kualitas yang 360 aja itu muter-muter. Ya sebelum videomu terbuka itu muter-muter. Atau mungkin kualitas di atasnya 720. Itu kalau digunakan HP dengan kualitas yang standar, HP di bawah 3 jutaan, itu juga sudah masih muter-muter sinyalmu. Jadi mau nonton videomu akhirnya nggak jadi. Kenapa? Di beberapa daerah, bahkan di banyak daerah, saat menonton video 720 itu sudah sinyalnya sekali lagi muter-muter bro, buffering ya, nggak nyambung-nyambung. Itu yang menyebabkan justru sebuah video pemula sudah diklik tapi sinyalnya muter dan itu ditinggalkan, itu justru akan menghancurkan retensi penontonmu. Ya kebanyakan kan seperti itu. Jadi nggak usah inilah ya, nggak usah terlalu tinggi untuk upload video, sesuaikan saja dengan HP-mu, jangan dipaksakan. Ini sambil saya ngecek juga soalnya ya, kualitas yang tepat. Ini berapa? Kalau 144 sudah jelas gambarnya pecah-pecah, tetapi lancar di beberapa daerah mungkin cukup lancar. Tapi untuk kualitas 240, oke lah, untuk kualitas 240 ini mungkin memang kurang nyaman ya, kurang nyaman. Tetapi untuk yang pulsanya mepet, saya kira juga kalau hanya yang butuh informasi saja, tidak butuh visual secara bagus, ya ini sudah lebih dari cukup 240 ya. Dengan catatan videonya bermanfaat ya. Untuk kualitas, misalnya kualitas 360, kita cek dulu. 360 ini sudah nyaman. Sekelas pemula ya, yang nonton pemula ya, 360 ini nyaman. Setelah itu, walaupun paketanmu mungkin paketan 3G, bukan 4G, ada beberapa daerah yang masih 3G loh, bos. Itu juga sudah cukup bagus. Dan itu juga untuk yang mengupload atau pemilik channel, itu juga tidak begitu menghabiskan data.
Untuk kualitas 480 di atasnya ya, ini sudah cukup jelas. Tetapi sekali lagi di beberapa daerah juga membuat buffering. Apalagi yang 720 saja, videomu dengan kualitas 720 memang detail gambarnya. Tetapi lagi-lagi konten kreator pemula dengan kualitas 720 ini mungkin satu sinyal saat memutar sebuah video. Ini TikTok ini 720 ini ya rata-rata segini ya karena video pendek. Dan juga YouTube Short ini juga standar. Ya, karena yang kualitas HD 1080 di tempat saya yang kecepatannya up to 100 Mbps aja kadang-kadang masih buffering dengan kualitas HD ini. Ya, saya nonton dengan kualitas ini 1080 ini buffering, apalagi di pelosok sana. Ini WiFi ya. Jadi kalau ada pertanyaan mungkin apakah kualitas video berpengaruh terhadap view, jawabannya adalah tidak sama sekali, tergantung siapa yang nonton. Mungkin kalau yang nonton atau YouTuber kota sana yang merasa dirinya perfect, pendidikannya tinggi, mungkin berhubungan dengan mengedit, yang mungkin punya di rumahnya punya laptop canggih, Mac canggih, nonton videomu ya videomu akan dibilang jelek, apalagi itu adalah konten kreator yang membahas tentang tutorial. Ujung-ujungnya juga perbaiki ini, kualitas videomu perbaiki. Ya dia kan belum pernah tinggal di desa. Dia kan belum pernah memakai kartu yang mungkin sinyalnya melungker-melungker atau buffering. Karena saat pertama kali ngonten ya yang dia tahu ya gambar harus bagus. Setelah itu mengambil gambar, syuting video harus pakai iPhone atau mungkin pakai kamera SLR. Pakai fitur-fitur yang canggih, ngeditnya juga pakai Mac, ya mungkin bacotnya bisa ngomong seperti itu. Kadang-kadang mulutnya nggak bisa direm, pokoknya perbaiki, dan perbaiki. Dia tidak pernah bagaimana tinggal di desa. Dia tidak pernah bagaimana kayak Insan Tutor dulu untuk ngupload video butuh waktu 18 jam. Dengan kualitas 720 itu butuh waktu 18 jam. Kenapa? Tinggalnya di kampung. Dia sudah langsung dapat mungkin punya internet di sana, tinggal di apartemen, atau mungkin tinggal di rumah yang memang akses jaringannya itu bagus. Makanya selalu bilang, perbaiki kualitas videomu, video harus jelas, jangan membuat pemula ini saat nonton itu membuat tidak nyaman. Nyamannya kan nyaman di matanya dia, nyaman menurut matamu, tidak. Tetapi kan itu tidak nyaman menurut pemula, baik kantong ataupun sinyal. Ya, jadi hal-hal semacam ini kan non teknis. Jadi ya harus teman-teman saat menerima informasi atau mungkin belajar hal-hal semacam ini tentang kualitas video ya perhatikan juga. Jangan ditelan mentah-mentah dan lihat juga siapa yang ngomong gitu. Kalau yang ngomong videonya bagus banget, apalagi konten tutorial, mungkin tutorial apapun itu. Kualitas videonya bagus-bagus, editingnya bagus-bagus. Setelah itu kameranya canggih-canggih, iPhone 14 Pro Max tipe terbaru. Ya mungkin mereka bilang konten Insan Tutor modal bacot. Tetapi Insan Tutor juga bisa balikin. Cocotmu kadang-kadang nggak disekolahin juga. Sekolahmu tinggi tapi otakmu isi pembalut. Makin lama bukannya makin pintar tapi makin dungu. Ya hanya modal pendidikanmu tapi longor. Jadi nggak tahu keadaan posisi pemula saat bagaimana HP-nya pas-pasan. Bagaimana di daerah tertentu ini saat upload video butuh waktu berjam-jam. Kadang-kadang 6 jam belum terupload. Kadang-kadang upload kurang 5% gagal. Padahal itu sudah ditunggu lebih dari 6 jam. Jadi yang ngomong-ngomong seperti ini kalau mungkin menganggap, karena sering ya Insan Tutor dibilang modal bacot segala macam. Ini adalah cocot yang nggak sekolah. Mungkin pendidikannya tinggi ya secara formal. Sekali lagi, pendidikan tinggi itu kadang-kadang tidak juga membuat seseorang itu ngerti. Cuma modal ijazah doang, tetapi kan otaknya kadang-kadang nggak dipakai. Itu kalau disamain antara monyet dengan dia gitu ya sebenarnya lebih pintar monyet. Itu lepas pisang aja nggak bisa. Ya, jadi mudah-mudahan ada hal positif yang bisa teman-teman ambil. Sehat selalu, salam buat keluarga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.